Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan membuat kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk bertafakuh di dalam agamanya setelah sebelumnya menjalankan salat maghrib berjamaah. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian setelah terputus dari bulan Ramadan. Maka insyaallah taala mulai malam hari ini dan seterusnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari uraian kitab Matan An-Nubdhah dalam fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala. Telah kita selesaikan pembahasan yang berkaitan dengan sifatus salat, sifat salat Nabi atau kaifiat dan tuntunan cara salatnya Nabi. Kemudian setelahnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menerangkan kepada kita tentang permasalahan yang berkaitan dengan salatul jamaah, yakni hukum-hukum seputar salat berjamaah. Iya, kita ketahui bahwa salatul jamaah, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan dalam jumlah tertentu, tentu lebih dari satu orang. Karena kalau dia salat sendirian disebut dengan salatul munfarid, salat sendirian. Adapun kalau dia sudah bersama orang lain, maka itu dinamakan salatul jamaah, salat berjamaah, yang mana satu dari mereka menjadi imam memimpin salat, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Dan ini tentu dimaklumi oleh kita semuanya. Iya, dan salat berjamaah telah datang keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Di antaranya seperti yang disebutkan di sini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatur rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fa."
Kata Rasulullah, salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya lebih dilipat gandakan daripada salat sendirian di rumah atau di pasarnya, dengan pelipat gandaan 25 kali. Dengan pelipat gandaan 25 kali. Dan dalam sebagian riwayat sampai 27 kali. Salatul jamaah tafdulu salatal fadzi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, yaitu dengan perbandingan 27 derajat. Iya. Kemudian Nabi sebutkan, wadzalika, hal tersebut, annahu idza tawaddaa, bahwa tatkala dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang salat berjamaah di masjid, afdolnya, utamanya wudu dari rumah. Itu utamanya. Kalau mampu dia lakukan hal tersebut, maka dia lakukan itu. Wudu dari rumah. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar melainkan untuk salat. Maka kata Nabi, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Tidaklah dia melangkahkan satu langkahnya, melainkan akan diangkat derajat untuknya. Wa hutta anhu biha khati'ah, kemudian dihapuskan darinya satu kesalahan. Wa faida shalla, dan apabila dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka senantiasa malaikat bersalawat untuknya, madama fi musalla, selama dia masih di tempat salatnya. Taqulu, malaikat itu berkata, Allahumma salli alaihi, Allahumma arham, ya Allah, berikanlah salawat untuknya, ya Allah, rahmatilah dia. Doanya para malaikat untuk orang yang hadir salat jamaah tadi. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadaris salah, man tadaras salah. Kata Nabi, dan senantiasa seorang dari kalian itu di dalam salatnya selama dia menunggu salat. Dia tetap dalam salatnya selama dia menunggu salat. Dalam satu riwayat, malam yuhdis fihi malam yu'dhi fihi, selama dia belum berhadas dan selama dia tidak mengganggu orang lain. Iya. Ini keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Dapat pelipat gandaan pahala sampai 25 bahkan 27 derajat. Ya. Kemudian langkah kakinya mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Terus malaikat bersalawat untuknya, mendoakan kepada dia supaya dirahmati, dan dia terus dalam pahala solat itu selama dia menunggu solat, atau selama dia belum berhadas, atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Ini satu keutamaan disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kemudian di hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atau ini athar dari beliau Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan muslima, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, maka apa yang dilakukan? Falyuhafid ala haula'is salawat, maka hendaknya dia jaga salat 5 waktunya, haitsu yunada bihinna, di tempat di mana ia dipanggil, maksudnya di masjid. Fa innallaha ta'ala
karena sesungguhnya Allah Ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda, telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat 5 waktu itu ya yang dikerjakan di masjid merupakan sunnah-sunnah petunjuk dari para nabi itu. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, andaikan kalian salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadal mutakhallif fi baitih, sebagaimana salatnya orang-orang yang absen tidak berangkat ke masjid, dia salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Lihat, kalau tidak menjalankan salat 5 waktu ya, dan itu dilakukan di masjid. Kemudian kata beliau, walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Kalian akan tersesat. Ini konsekuensinya. Ya. Wa ma min rajulin yatatahharu, maka tidaklah seseorang yang dia berwudu, fayuhsinut tahur, lalu dia membaguskan wudunya, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, lalu dia pergi ke masjid dari masjid-masjid Allah, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, melainkan Allah akan tuliskan untuknya pada setiap langkah kakinya satu kebaikan. Wa yarfa'u biha darajah, dan Allah angkat satu derajatnya. Wa yahuttu biha sayyi'ah, dan Allah hapuskan kesalahannya. Aku hapuskan kesalahannya. Iya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa laqad ra'aituna, sungguh aku memperhatikan kami dahulu para sahabat, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah ada orang yang tidak menghadiri salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Jadi di zaman itu tidaklah ada orang yang tidak menjalankan salat berjamaah, ya, dia salat di rumahnya, melainkan dia seorang munafik yang dimaklumi kemunafikannya. Ya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi shaff. Sungguh ada seseorang dari kami yang sampai untuk datang ke masjid itu dia dipapah oleh 2 orang. Dipapah oleh 2 orang sampai ia diberdirikan di dalam shaf. Untuk apa? Untuk salat berjamaah di masjid. Nah, ini keterangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan riwayat beliau ini, ucapan beliau asar beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, ada satu hadis lagi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad, dan haditsnya sahih, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, wudu di rumah, fa asbaghal wudu, lalu dia membaguskan, menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubatin, lalu dia salat dengan berjalan kaki datang ke masjid untuk salat fardu, fa shallaha ma'al imam, maka dia pun salat bersama imamnya, ghufira lahu dambuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan keutamaan yang lain ya bagi orang yang menghadiri salat berjamaah di masjid. Kemudian keterangan dari Anas bin Malik, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin,
Ini keutamaan yang lain bagi orang yang sholat berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat selama 40 hari, sholatnya berjamaah. 40 hari. 40 hari itu berarti apa? Sholat 5 waktunya di masjid. Sholat 5 waktunya di masjid. Dia lakukan berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dan dia dapatkan takbir pertama bersama imam, kutibalahu bara'atan. Maka dituliskan baginya 2 hal. Di mana 2 hal itu dia berlepas diri, dia akan lepas darinya. Apa itu? Bara'atun minan nar, dia akan terlepas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan dia akan terlepas dari kemunafikan. Salat berjamaah 40 hari di masjid dan dapat takbir pertama. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, ini berat ini terkadang pada sebagian kita, ya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tentu terkadang kita ada sesuatu dari urusan kita sehingga membuat kita terlambat, ya kan? Terkadang mungkin sakit, terkadang mungkin apa, ya. Sehingga mungkin bisa sholat berjamaah terus, tapi untuk dapat takbir pertama, ini yang terkadang, ya, kalau dia bisa rutin 40 hari begitu, luar biasa. Nah, dan itu dalam semua sholat 5 waktu, bukan masbuk dia. Bukan apa? Bukan masbuk. Kalau masbuk ya, berarti sudah lewat keutamaan ini. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan juga telah datang, ya, keterangan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya sahih, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Dia berjalan menuju masjid, kabari dia dengan kabar gembira, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ya. Kenapa? Di hari kiamat itu gelap. Ya. Orang ketika melewati sirat, jembatan yang dipampangkan di atas neraka jahanam, itu gelap. Ya. Makanya banyak yang terjatuh dari jembatan itu. Kenapa? Gelap. Ya. Di samping gelapnya licin lagi. Di samping licinnya lebih tipis dari rambut lagi. Nah, maka orang yang datang ke masjid di malam hari, berarti ini berkaitan dengan sholat subuh, maghrib, dan isya. Ya, dia datang ke masjid, maka Allah akan berikan cahaya sempurna pada hari kiamat, nanti. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ada keutamaan tersendiri khusus untuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, yang mana 2 sholat ini sholat yang paling berat bagi orang munafikin. Sholat isya dan sholat subuh. Iya. Kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia berdiri 1/2 malam. Itu kalau salat isya berjamaah, yang sebentar lagi insya Allah kita lakukan. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia salat semalam suntuk. Seakan-akan dia salat semalam suntuk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Nah, ini para hadirin ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya.
Makanya Nabi SAW menekankan sholat berjamaah itu. Sampai Nabi berikan perumpamaan. Alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Ini dalam hadis Hasan riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasai. Hendaknya kalian sholat berjamaah, kata Nabi. Karena sesungguhnya serigala hanyalah akan makan, ya, hanyalah akan menerkam kambing yang sendirian. Itu perumpamaan. Apa maksudnya? Hendaknya kalian sholat berjamaah karena sesungguhnya serigala hanyalah akan menerkam kambing yang sendirian. Maksudnya apa? Kalau kita sholat sendirian, ya, ini rawan, bisa apa namanya? Dapat gangguan, ya kan? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan apa? Terkadang tidak khusyuk sholatnya, ya. Tetapi kalau dia berjamaah di masjid, ya, maka dia akan jauh dari gangguan tadi. Itu perumpamaan. Di samping akan meningkatkan kekhusyuannya, ya, lebih membuat dia apa namanya? Di dalam sholatnya tidak mudah lupa dan seterusnya. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh imam, ya kan? Kalau misalnya ada kekeliruan, ada kesalahan, akan ada perbaikan di situ. Karena sholatnya berjamaah. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah, keterangan hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, maka Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Hal yang perlu kita ketahui, sholat berjamaah itu ada dua macam. Ada sholat berjamaah untuk sholat fardu, ada sholat berjamaah untuk sholat sunnah, yakni pada sebahagian sholat sunnah. Nah, adapun sholat berjamaah untuk sholat fardu, ya, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat tentu saja. Ini tentu disyariatkan kita menjalankannya secara berjamaah. Ya. Adapun sholat berjamaah dalam sholat sunnah itu hanya dilakukan pada 6 jenis sholat sunnah. Selain 6 ini tidak disyariatkan sholat sunnahnya berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri, dan yang kedua sholat Idul Adha. Bagi yang berpandangan sholat Id hukumnya sunnah, sebagaimana dalam madhab Asy-Syafi'i. Karena sebagian lain ada yang berpendapat sholat Id hukumnya wajib. Iya. Kalau dalam madhab Syafi'i, sholat Idain, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya sunnah. Dan dia disyariatkan berjamaah tentunya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah sholat gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Dan dia sholat sunnah. Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Berarti 4 sudah. Kemudian yang kelima, sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ya. Juga disyariatkan secara berjamaah, sholat sunnah dia. Dan yang keenam, kira-kira sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih disertai dengan sholat witirnya juga. Ya, di bulan Ramadan. Nah, inilah 6 sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Adapun selain ini, maka tidak disyariatkan berjamaah. Ya. Tidak disyariatkan. Tapi bukan artinya tidak boleh. Boleh. Sesekali boleh dijalankan. Tapi tidak dijadikan sebagai rutinitas. Nah, tidak dijadikan sebagai rutinitas. Misalnya sholat duha, ya, boleh tidak dilakukan berjamaah? Boleh sesekali. Tetapi asalnya apa? Sholat duha itu sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya ya berkumpul beberapa orang, dia mau sholat berjamaah, sholat duha.
dipimpin oleh imam. Boleh atau tidak? Boleh sesekali. Tetapi jangan menjadikannya sebagai kebiasaan. Karena asalnya tidak disyariatkan. Cuman boleh-boleh saja. Nah, begitu pula salat lail, qiyamul lail di luar Ramadan. Kalau qiyamul lailnya di bulan Ramadan disyariatkan, karena itu salat tarawih. Tapi salat qiyamul lail di luar Ramadan, maka asalnya salat sendiri-sendiri. Ya, tetapi boleh sesekali salat berjamaah. Misalnya bersama istrinya di rumah atau anak-anaknya di rumah. Nah, itu dibolehkan sesekali. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, beliau menyebutkan tentang hukum-hukum salat berjamaah, yaitu pada salat 5 waktu. Yaitu pada salat apa? Pada salat 5 waktu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Di sini kata beliau rahimahullahu taala, wa tajibu salatul jama'ati 'alal kifayah fi kulli mahallin. Salat berjamaah di masjid, salat 5 waktu, hukumnya adalah fardu kifayah di setiap kampung dari perkampungan-perkampungan yang ada. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh Abdurrahman menyinggung kepada kita tentang hukum salat berjamaah di masjid. Ya. Dan beliau berpendapat sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salat berjamaah di masjid, salat fardu 5 waktu, hukumnya fardu kifayah dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sebagian orang sudah melakukan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Yang lain berarti sunnah. Itu kalau konsekuensinya fardu kifayah. Ya kalau kita yang ada di Berau sini misalnya, kalau sudah ada satu masjid menjalankan, ya, satu masjid sudah menjalankan sholat berjamaah, maka yang memandang hukumnya fardu kifayah, berarti yang lain tidak wajib lagi untuk sholat berjamaah. Hukumnya menjadi sunnah. Itu kalau dikatakan fardu kifayah. Dan dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat sampai 4 pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Catatannya bagi laki-laki. Ya. Yang pertama, pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Itu yang pertama. Dan ini madhabnya ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki sunnah muakkadah. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah. Apa itu? Mereka berpandangan sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Dan ini yang dikuatkan di sini juga oleh Syekh rahimahullah. Fardu kifayah apabila sebagian sudah menegakkan, gugur kewajiban yang lainnya. Nah, dan pendapat yang ketiga, dan ini madhab Hanabilah, ulama dari kalangan pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Hukumnya apa? Fardu ain. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya syarat sahnya salat. Nah, ini lebih tegas lagi ini. Syarat dia. Berarti kalau tidak salat di masjid, batal salatnya. Menurut pendapat keempat ini. Dan ini madhabnya Zahiriyah. Ulama Zahiriyah. Baik, ada berapa pendapat? 4. Yang pertama, sunnah
muakkadah. Yang kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, fardu ain. Yang keempat, syarat sahnya sholat. Nah, dan ingat, ini hukum berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan nanti akan kita bahas. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Dari 4 pendapat ini yang ingin kami bahas di sini 2 pendapat aja. Ya, yaitu pendapat yang mengatakan fardu kifayah dan pendapat yang mengatakan fardu ain. Ya. Kita jelaskan dulu ulama Syafi'iyah yang berpendapat hukumnya fardu kifayah. Apa dalil mereka? Ya, dalil mereka dalam hal ini, ya, pertama, Nabi SAW menyebutkan keutamaan sholat berjamaah di masjid dibandingkan sholat sendirian. Ya kan? Perbandingannya berapa derajat? 27 derajat. Ya. Sholat sendirian ya 1 aja. Ya kan? Nah, Nabi sebutkan adanya pahala orang yang sholat sendirian. Ya. Maka tidaklah dikatakan sesuatu yang wajib ain, ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada pahala dan ada keutamaannya meskipun lebih kurang daripada orang yang sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Ma min salasatin", tidaklah ada ya 3 orang, lam yuqimu fihimul jamaah, yang mereka tidak menegakkan jamaah, salat jamaah di tengah-tengah mereka, illa stahwada alaihimus syaitan, melainkan setan akan menguasai mereka. Ya. Ini kalau hadis ini menyebutkan kalau ada 3 orang di suatu tempat dan mereka tidak menegakkan jamaah atau salat berjamaah pada mereka yang 3 orang tadi, maka dia akan dikuasai, mereka akan dikuasai oleh setan. Pemahamannya apa? Kalau sudah ada jamaah di tengah-tengah mereka, yang 3 orang ini walaupun cuma 2 orang, karena paling sedikitnya jamaah itu 2 orang, 1 imam, 1 makmum, paling sedikitnya itu. Ya. Nah, kalau sudah ada 2 orang dari 3 orang ini, maka apa yang terjadi? Mereka tidak lagi dikuasai oleh setan. Ya kan? Nabi mengatakan lam yuqimu fihim. Nabi tidak katakan la yuqimuna. Mereka tidak menegakkan, bukan. Tapi lam yuqimu fihim, yang maknanya bahwa jikalau sebagian mereka, yaitu 2 orang tadi dari 3 orang, sudah menegakkan, maka yang 1 ini tidak wajib lagi. Ini sisi pendalilan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kemudian dalil yang lain, mereka juga beralasan bahwa salat berjamaah nanti bisa gugur. Kapan itu? Kalau misalnya hujan. Ya kan? Hujan lebat ya, yang membasahi, tidak harus lebat. Pokoknya kalau sudah membasahi bagian punggung kita, belakang kita, maka itu sudah menjadi gugur kewajiban salat berjamaah di masjid. Boleh sudah sholat di rumah. Makanya muazin mengumandangkan apa? Sallu fi rihalikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Kalau sunnahnya begitu. Kalau lagi hujan. Nah, karena memang sudah gugur. Ya. Kemudian juga terkait dengan Nabi memberikan rukhsah, tidak ada sholat bagi orang yang menahan 2 yang mau keluar dari depan dan dari belakang. Dan tidak ada sholat bihadratit ta'am, ketika makanan sedang dihidangkan. Nah, kata ulama Syafi'iyah, andaikan itu wajib ain, sholat berjamaah di masjid itu wajib ain, niscaya tidak akan gugur kewajibannya hanya gara-gara ada hidangan makanan. Jelas ini? Nah, ini mereka yang berpendapat apa? Fardu kifayah. Jelas ya? Baik. Mereka yang berpendapat bahwa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Dalil mereka banyak. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam.
Sungguh aku ingin memerintahkan orang untuk menegakkan salat, thumma amuru rajulan fayusalli binnas. Lalu aku perintahkan supaya orang salat mengimami manusia. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzam min hatab ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhriqa alaihim buyutahum. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. Untuk apa? Aku ingin bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Coba, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata ulama yang mengatakan sholat berjamaah fardu ain, andaikan sholat berjamaah itu cuman fardu kifayah atau cuman sunnah, tidak mungkin Nabi sampai mau bakar rumah orang, ya kan? Tapi Nabi tidak urungkan niat itu, Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Nabi tahu di antara yang tidak hadir sholat berjamaah ada yang memang tidak hadir karena uzur, karena mungkin sakit, ya kan? Sehingga dia tidak hadir. Maka Nabi tidak lakukan itu. Ya. Nah ini kan penekanan dari Nabi. Andaikan sholat berjamaah itu tidak wajib, ngapain Nabi sampai tegas seperti ini? Menunjukkan hukumnya apa? Wajib ain. Ya. Kemudian dalil yang lain. Hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tapi diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Abdullah bin Ummi Maktum sahabat buta. Datang kepada Nabi minta uzur supaya tidak datang sholat jamaah di masjid. Kata dia apa? Ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, aku tidak punya penuntun jalan yang bisa menuntun aku sampai ke masjid. Aku ini buta ya Rasul. Sahabat buta. Nah, dan dia sebutkan jarak rumahnya dengan masjid jauh. Antara rumahnya dengan masjid ada hutan. Dia khawatir ada terkaman hewan buas atau apa di situ. Nah, ya Rasulullah, apakah boleh aku sholat di rumah? Maka mendengarkan itu, farakhasalahu. Nabi pertama kali berikan keringanan. Ya, sholat di rumah aja. Tapi setelah orang ini mau pulang, Nabi balik. Nabi panggil lagi. Kemudian kata Nabi, hal tasma'un nida? Apakah kamu dengarkan suara azan? Kata sahabat tadi, na'am. Iya ya Rasul. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau begitu, kau datang. Kalau begitu apa? Kau datang. Ini sahabat apa ini? Buta, rumahnya jauh, tidak ada penuntun, jarak antara rumahnya dengan masjid ada apa? Ada hutan. Nabi tetap wajibkan sholat di masjid. Coba. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Nabi tetap mensyariatkan kepada sahabat sholat berjamaah bahkan dalam kondisi perang. Bahkan dalam kondisi apa? Perang sekalipun. Bahkan Nabi menjadikan jamaah itu menjadi dua barisan, dua saf. Ya. Yang masing-masingnya nanti sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya dalam satu rakaat. Ini dalam kondisi perang. Ya. Tentunya musuh ada di depan. Andaikan sholat berjamaah di masjid, hukumnya tidak wajib ain. Ya ngapain Nabi sampai repot-repot memerintahkan sahabat supaya tetap sholat berjamaah di masjid. Jelas ini tiga dalil. Ya, kira-kira dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu ain atau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu kifayah? Yang mana yang kuat? Hah? Fardu ain. Semuanya fardu ain. Ada yang fardu kifayah? Hah? Berarti antum bukan Syafi'i ya. Baik. Ya tentunya ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kita berkutat dengan dalil. Ya. Mazhab para ulama itu kita hanya jadikan sebagai metode dalam kita belajar fikih. Tetapi kita tentu dalam hal ini ya berputar kepada dalil. Mana dalil yang lebih kuat, maka itu yang kita jadikan sebagai penguat. Jelas ya? Jelas madhab al-Imam Syafi'i, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Tapi wallahu alam, kami sendiri juga lebih menguatkan pendapat bahwa salat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya fardu kifayah.
Apa hukumnya? Fardu ain. Hukumnya fardu ain, yaitu pendapat ulama Hanabilah. Karena kuatnya dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. 3 dalil tadi. Nabi mau bakar rumah orang yang apa tadi? Yang dah hadir sholat jamaah. Kemudian ada orang buta, tetap Nabi wajibkan sholat di masjid, hadir di masjid jamaah. Ya. Dan dalam kondisi perang, Nabi tetap apa? Syariatkan sholat berjamaah di masjid. Maka ini, wallahu alam, ya sulit bagi kita kalau mengatakan atau tidak mengatakan sholat berjamaah di masjid tidak wajib atau tidak fardu ain. Ya, sulit bagi kita untuk tidak mengatakan hal tersebut. Nah, dalil-dalil wallahu alam menguatkan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib ain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, ya. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.